kita akan menaikkan ibadah. Namun sebelum itu, kita mengangkat dulu pujian Kau Allah yang setia.
hanya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kita semua yang beribadah, yang melayani, baik yang melayani dalam pujian, firman, main musik, bikin fokus, baik juga kami yang mengikuti ibadah ini di tempat ini maupun yang mengikuti siaran langsung. Menerusi hari ini biar kasih Tuhan menyertai semua para pelayan Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Kiranya berkat Allah menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami tabiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan kepada Bapak Gembala, terima kasih. Jemaat ada sukacita? Amin. Coba selalu kiri kanan. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Haleluya. Puji Tuhan. Lagu pujian terima sukacita surga. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat terang kasihnya, dan abadi yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat terang kuasanya, dan abadi yang bergelora. Puji Tuhan, kalau tidak ada, mari kita siap firman Tuhan dengan mengangkat lagu pujian. Sungguh besar setiamu Tuhan. Makin berdiri. Amin, haleluya. Amin.
sesuai dengan ungkapan pujian kami pagi ini Tuhan, kami akan meninggikan Engkau lebih dari segalanya. Sebab kami sadar, kami tahu bahwa hanya Engkau Tuhan yang layak kami puja, Amin. kami agungkan, kami muliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Saat ini Tuhan, hati kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Engkau berkati hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani pada saat ini. Biar setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini dalam beberapa jemaat dan jemaat Tuhan yang mengikuti siaran langsung, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami membaca merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan. Silakan duduk. Kita akan membaca bersama-sama satu bagian firman Tuhan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14, kita membacakannya dengan perikop yaitu rasul-rasul menanti-nanti. Bapak Ibu yang sudah mendapatkannya, kita akan membaca bersama-sama. Ketika Bapak Ibu mendapatkannya, kita secara bersamaan untuk membacanya dalam bagian ini, yaitu Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12, 14 dan sampai ke-14. Kita baca bersama-sama yang sudah dapat 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, Tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak dan Simon orang Zelot. Dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi saya nyapa shalom. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Luar biasa. Hari ini kita masuk dalam acara ibadah session yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin tanya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sedang nantikan sekarang? Apa yang sedang Bapak Ibu sedang nantikan saat ini? Ada yang menantikan jodoh, ada yang sudah menikah, mungkin menantikan jodoh ya. Menantikan pekerjaan, ya, Eva ya. Apa yang kita sedang nantikan saat ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang pasti yang sedang kita nantikan, yang sedang kita inginkan saat ini yaitu pemulihan. Betul? Yang sedang kita nantikan saat ini adalah pemulihan. Kita menginginkan gimana supaya Tuhan bisa memulihkan bangsa kita. Bukan hanya bangsa kita, seluruh dunia ini. Bukan hanya seluruh dunia ini saja, bahkan usaha kita juga kita menginginkan akan hal yang demikian. Dan kita sedang menantikan akan hal yang demikian. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa, dan saya mau katakan bahwa efek dari corona banyak efeknya dalam hidup kita. Selain terancam nyawa kita, usaha pekerjaan kita juga terancam. Ya, betul Bapak Ibu ya, dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita dalam kondisi seperti ini, kita menanti yang namanya pemulihan. Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat pagi hari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, yaitu menanti janji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, menanti janji Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu
janji Tuhan bagi mereka adalah Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus, memberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. Makanya hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan adalah hari peringatan Pentakosta, yaitu hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit. Hari pencurahan Roh Kudus, inilah harinya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kita tidak lagi menanti Roh Kudus itu. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita. Ketika kita percaya, kita menikmati, kita mendapatkan janji Tuhan itu. Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kita. Yaitu Dia yang akan menolong kita. Dia akan menyertai kita di mana kita berada. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang rasul-rasul lakukan atau murid-murid Yesus lakukan pada waktu itu ketika mereka sedang menanti-nanti janji Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu melihat di dalam ayat yang ke-12, yaitu mereka hidup taat. Sekali lagi, mereka hidup taat, taat kepada perintah Tuhan. Coba Bapak Ibu membaca dalam ayat yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam bagian ini, dalam ayatnya yang ke-12 menceritakan di mana ketika rasul-rasul atau ketika murid-murid Yesus selesai menyaksikan akan kenaikan Tuhan Yesus pada waktu itu di Bukit Zaitun, mereka kembali ke Yerusalem. Dan dalam perjalanannya di sini sejauh Sabat dikatakan dari Bukit Zaitun ke Yerusalem itu kira-kira seperjalanannya 1 kilometer lebih. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa rasul-rasul atau kenapa murid-murid yang ada pada waktu itu kembali ke Yerusalem? Ya, Bapak Ibu membuka di dalam ayat yang keempat, pasal 1 ayat keempat dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, ingat ya, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kenapa murid-murid Yesus yang ada pada waktu itu, yang menyaksikan, bahkan orang-orang yang ada yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun kembali ke Yerusalem? Karena ini adalah perintah Tuhan. Dalam pertemuan Yesus bersama-sama dengan murid pada waktu itu, Yesus berpesan di tempat itu mengatakan bahwa kalian harus tetap di sini sampai yang kujanjikan tergenapi dalam hidup. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem di satu tempat. Di sini dikatakan ada beberapa penafsiran mengatakan bahwa ini adalah rumah Maria, Marta ya. Dan di atas atap mereka berkumpul di sana. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika mereka kembali, ketika mereka berkumpul di tempat itu adalah tempat terakhir mereka bersama-sama dengan Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus telah berpesan, kalian harus tetap di sini. Nah ini membuktikan bahwa mereka ini atau murid-murid Yesus ini adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dalam menantikan janji Tuhan, belajar untuk hidup taat. Amin. Amin. Taat adalah awal dari pemulihan. Amin. Belajar untuk taat. Taat dalam hal apa? Dalam hal melakukan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi Yesus sudah berpesan kepada mereka. Ketika Yesus sebelum dia naik ke surga, dia sudah berpesan kepada murid-murid akan hal ini. Kalian harus tetap di tempat ini. Sampai kapan? Sampai janji Tuhan digenapi bagi mereka. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di
pada saat pagi hari ini, kita harus meyakini, kita harus tahu bahwa janji Tuhan itu pasti bagi orang percaya. Amin. Amin. Janji Tuhan itu ya dan amin bagi kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa terkadang kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan orang-orang Kristen, lebih suka mendengar berita firman Tuhan berbicara tentang berkat saja. Kadang-kadang gitu ya, berbicara tentang berkat yang melimpah saja, berbicara tentang kemenangan dan lain sebagainya yang enak-enak untuk kita. Tetapi berbicara ketaatan sangat sulit untuk kita mendengarkan dan melakukannya. Banyak orang Kristen alergi dengan mendengar khotbah dengan masalah ketaatan. Kenapa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Karena masalah ketaatan berbicara tentang kedisiplinan kita dalam kita mengikut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa dalam bagian kita pada saat ini bacaan firman Tuhan, kadang-kadang saya mau katakan tadi bahwa kita lebih suka hal-hal yang demikian. Kalau pendeta sudah berkhotbah tentang kedisiplinan hidup kita orang Kristen, mulai tidak enak, mulai tidak suka mendengar. Lebih suka mendengar hal-hal yang berkat, mujizat dan lain sebagainya, hal-hal yang mengenakan untuk kita. Tetapi hal-hal untuk mendisiplinkan diri kita, mendisiplinkan hidup kita, kita berkata, oh no, tanpa disadari bahwa semua yang kita dapat, mujizat yang kita terima, pemulihan berkat yang kita dapat, efek dari ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini dalam kita memulai usaha kita di sepanjang mungkin bulan ini kita akan memulai usaha. Betul Bapak Ibu? Kita Amin. mulai beraktivitas ya. Mungkin sebagian sudah memulai beraktivitas. Mungkinkah ada efek dari corona ini membuat kita gelisah, membuat kita berpikir, Tuhan, apakah usaha saya akan pulih atau tidak, gitu ya? Apakah saya ini akan jadi seperti dulu lagi atau tidak? Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa mari kita belajar mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Amin. Amin. Bukan apa yang dikatakan oleh dunia. Kita belajar untuk hidup taat kepada Tuhan dalam keadaan situasi sulit. Jangan sampai ke situasi sulit saat sekarang ini itu membuat suatu kesempatan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai kesulitan ini tidak membuat hidup kita menjadi berubah, tetapi membuat hidup kita semakin jauh dari Tuhan. Saya katakan bahwa Tuhan punya cara lebih dahsyat lagi untuk membuat engkau bertobat kalau engkau tidak bertobat dalam suasana ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita setia, orang berkata akan hal yang demikian, sosok rohani dan lain sebagainya. Kita rajin beribadah, dikatakan sosok rajin beribadah, sosok rajin berdoa dan lain sebagainya. Kadang-kadang untuk melakukan kehendak Tuhan ada harga yang harus kita bayar. Kita rela mengorbankan diri kita. Kita siap difitnah. Kita siap diejek oleh orang yang mengatakan akan hal yang demikian, sosok majelis. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita belajar mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Amin. Amin. Belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih Tuhan, kalau kita sebagai anak Tuhan senang mendengar firman Tuhan yang menata hidup kita, membawa hidup kita untuk lebih lagi kepada Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Berarti kita sedang menginginkan bahwa Tuhan membentuk kita seperti yang Tuhan mau. Kalau kita hanya menginginkan mendengarkan firman Tuhan seperti yang kita mau, yang enak-enak saja, berarti kita hanya menginginkan seperti yang kita mau. Sekali lagi, bukan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih
peristiwa ini, dia katakan berat sekali, hampir mau bunuh diri, gitu ya. Tapi sudah punya rumah, punya usaha yang lumayan, tapi dalam peristiwa ini bapak ini hampir mau bunuh diri. Tetapi ketika dikonsoli Bapak Gembala, dia boleh ada kekuatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, efek dari corona ini memang mengganggu, sangat terganggu. Tetapi saya mau katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa pulihkan kapan saja Tuhan mau untuk kita. Yang penting kita belajar untuk hidup taat kepada Tuhan. Amin. Lakukan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita, dalam pribadi kita. Ketika Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan, kita belajar sedikit demi sedikit untuk melakukannya. Dan saya mau katakan bahwa janji Tuhan akan tergenapi bagi orang yang mau taat kepada Tuhan. Amin. Amin. Belajar untuk taat kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian ini kita melihat di dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan situ dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menanti janji Tuhan, dalam kita menanti janjinya itu bukan saja kita hanya hidup taat kepada Tuhan. Yang kedua yaitu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mereka berdoa. Sekali lagi, berdoa. Coba Bapak Ibu sampaikan, sebut. Mereka berdoa. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya dalam menantikan janji Tuhan, yang pertama dia taat, yang kedua berdoa. Mereka berdoa, mereka bertekun dalam doa, mereka berdoa dengan sehati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka bertekun dalam doa, menghabiskan banyak waktu untuk berdoa, lebih daripada biasanya mereka berdoa hanya satu kali, mungkin satu hari. Saat itu mereka menghabiskan waktu mereka dengan berdoa dan berdoa kepada Tuhan untuk menantikan janji Tuhan itu. Mereka bertekun di dalam doa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam waktu untuk berdoa, waktu yang begitu lama, waktu mereka ambil untuk berdoa begitu lama, tidak ada waktu yang terlewatkan bagi mereka untuk tidak berdoa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, doa itu adalah sebuah kekuatan yang tidak kelihatan namun nyata. Sekali lagi Bapak Ibu, doa adalah satu kekuatan, sebuah kekuatan yang tidak kelihatan tapi nyata. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, murid-murid Tuhan pada waktu itu mereka berdoa dengan penuh ketekunan di hadapan Tuhan dalam menantikan janji Tuhan kepada mereka. Mereka melakukan hal ini, yaitu mereka berdoa. Berdoa tidak seperti biasanya mereka berdoa, sesuatu yang sangat berbeda. Mereka berdoa dengan berdoa. Waktu yang ada pada waktu itu mereka gunakan untuk berdoa. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah cara mereka ketika mereka menantikan janji Tuhan dalam hidup mereka. Mereka berdoa. Saya mau katakan Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita tidak punya kekuatan apa-apa untuk memulihkan usaha kita. Kita tidak punya kekuatan apa-apa untuk membalikan usaha kita. Kita hanya punya Tuhan, kita punya doa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, doa Bapak Ibu yang Bapak Ibu panjatkan pada Tuhan pada hari ini, esok, dan seterusnya, itulah yang akan memulihkan Bapak Ibu. Baik dalam rumah tangga Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu.
Belajar untuk berdoa. Orang yang mau berdoa kepada Tuhan, orang yang menyadari bahwa hidupnya tanpa Tuhan adalah sia-sia. Orang yang mau berdoa kepada Tuhan, orang yang menyadari bahwa sesungguhnya hidup ini adalah sia-sia. Orang yang mau berdoa kepada Tuhan, orang itu tandanya adalah orang yang mau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat pagi hari ini, dalam memulai usaha kita, ketika kita memulai usaha kita, banyak orang berkata, ya jujur saja Bapak Ibu ya, ekonomi ini terganggu. Banyak orang berkata, bagaimana dengan usaha kami selanjutnya? Bagaimana dengan masa depan kami selanjutnya? Saya mau katakan bahwa ketika engkau berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan usahamu. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan sanggup memulihkan rumah tanggamu. Tuhan sanggup memulihkan apa yang menjadi rencanamu. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini, pagi hari ini, di dalam baik hari ini, baik Bapak Ibu yang mendengarkan di rumah, ketika engkau dalam keadaan terjepit, ketika engkau dalam keadaan pada saat dalam keadaan susah, mari kita datang kepada Tuhan. Apa yang sedang kita nantikan kepada Tuhan saat ini? Apakah kita sedang menanti seorang anak? Apakah kita sedang menanti jodoh, gitu ya? Apakah kita sedang menanti usaha pekerjaan dan lain sebagainya? Lakukan kedua hal. Biar dua hal ini Bapak Ibu pegang dan lihat kemenangan yang akan Tuhan nyatakan bagi Bapak Ibu. Amin. Belajar untuk taat kepada Tuhan, apapun keadaannya. Saya belajar untuk taat kepada Tuhan dan terus berdoa. Sampai kapan saya berdoa? Saya sudah berdoa terus menerus. Sampai kapan? Sampai Tuhan menyatakan kehendaknya. Amin. Sampai kapan? Sampai Tuhan menyatakan kehendaknya bagi kita. Jangan kecewa dengan keadaan kondisi sekarang. Jangan putus asa. Janji Tuhan bagi kita adalah Dia memulihkan kita. Amin. Janji Tuhan bagi kita, Dia memberikan kita kemenangan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan putus asa. Jangan kecewa dengan kondisi yang ada saat sekarang ini ketika memulai usaha. Jangan kecewa. Yakinlah bahwa Tuhan punya rencana di balik semua yang kita alami ini. Yakinlah bahwa Tuhan memulihkan keadaan kita, keadaan saya, keluarga, rumah tangga saya, usaha saya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Berdoa. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan sebelum kita doa. Kita sudah mendengarkan firman Allah. Saat ini kita akan masuk dalam doa. Kita akan mulaikan aktivitas usaha pekerjaan kita. Kita menantikan janji Tuhan tentang pemeliharaannya bagi kita. Aku telah dikerahkan 2000 tahun yang lalu. Ketika kita percaya pada Tuhan, maka Kudus tinggal dalam hati kita. Maka kita akan hidup nantikan berkat Tuhan yang lainnya.
Yesus. Jemaat Tuhan, semua yang mengikuti acara ibadah ini, yang mengalami masalah rumah tangga, Tuhan tolong mereka, pulihkan rumah tangga mereka. Biar kasih Tuhan, damai Tuhan menyertai dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang bermasalah usaha pekerjaan yang mereka bingung melangkah, Tuhan kiranya menolong, memberkati tangan mereka yang akan bekerja besok. Aktivitas mereka, teman bisnis mereka, rekan kerja mereka, karyawan mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, Tuhan campur tangan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Maka apabila jemaat ada yang sedang putus asa, Kau Tuhan sumber pemulihan bagi mereka, memberikan keterangan dalam hati dan pikiran mereka bahwa ada sumber pemulihan sejati yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Ajarkan semua jemaat-Mu untuk hidup dalam ketaatan, untuk hidup dalam doa. Karena orang yang jemaat Tuhan yang hidup dalam taat, hidup dalam doa, kami percaya Tuhan bahwa ada jemaat yang percaya akan kehadiran Tuhan, yang percaya dia tidak sendiri, yang percaya akan kemuliaan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati semua jemaat Tuhan yang beribadah hari ini, di tempat ini, di rumah masing-masing maupun yang mengikuti secara langsung ini. Pergumulan, usaha pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, damai Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka melangkah besok dalam semangat dan sukacita iman. Biar Tuhan Yesus memberkati. Dan pujilah Tuhan dan juga semua para pelayan Tuhan. Saya percaya Bapa bahwa kasih-Mu cukup untuk kami. Allah surga Kau sediakan perkara yang tidak bisa kami pikirkan. Kau siapkan, Kau cukupkan. Pergumulan teman hidup, pergumulan pekerjaan, pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, pergumulan studi pelayanan. Kami percaya Tuhan Kau sumber pemulihan dan Kau akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, katakan firman. Berdoa untuk suami jemaat, sebagai istri jemaat maupun anak-anak jemaat yang masih kecil, yang baru lahir, yang sudah sekolah. Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan pujilah Tuhan, Tuhan menolong untuk pemulihan ekonomi, hidup, iman, usaha, pekerjaan mereka semua. Dan pujilah Tuhan, kami terima firman Allah dalam nama Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu, Pendeta Novita Bela yang sudah berkatakan firman Allah, Tuhan pakai terus di mana Tuhan hamba memberkatakan firman Allah. Bahkan kami semua yang sudah mendengarkannya, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat diberkati firman Tuhan. Amin. Hari ini kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Doa persembahan, persilakan kita kafir. Sekali membawakan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan setiap firman ini boleh memberkati kami dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan, kiranya memberkati daripada setiap kami yang memberikan persembahan, memberkati setiap pekerjaan mereka, usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka, bahkan kesehatan mereka, dan juga kepada mereka. Dan setiap persembahan ini boleh benar-benar boleh menjadi berkat di dalam kehidupan daripada setiap kami di tempat ini, bahkan untuk setiap jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali bawa kantong persembahan, kita nyanyikan lagu Suka-Sukamu Tuhan. Oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi.
Dan kita akan menyanyikan lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Lakukan aktivitas kita, usaha kita, pekerjaan kita, apa yang bisa kita lakukan, dan hiduplah sesuai dengan firman Allah. Mari kita angkat tangan kita. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, diberkatilah bakunmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera menerusi hari ini sampai selama-lamanya. Terima